Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab, yang berjudul Umar Sang Pembela Keadilan. Mekah pada tahun 587 Masehi, lahirlah seorang anak yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah satu keturunan dari suku Quraisy yang kelak akan menjadi salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam. Hai Umar, apa kau tahu Fatimah adikmu telah memeluk Islam? Jangan berbicara sembarangan tentang adikku. Tidak mungkin Fatimah tidak mungkin mengkhianatiku. Aku akan membawa pedangku. Beraninya Muhammad itu mengaku bahwa dia adalah seorang Rasul. Dan dia juga telah membawa adikku Fatimah untuk bersekutu dengannya. Aku akan pergi ke rumah Fatimah dan memarahinya. Setelah itu aku akan pergi mencari Muhammad. Hari ini aku akan mengakhiri semua ini. Muhammad harus dihentikan. Fatimah, apa yang sedang kamu lakukan? Berikan ini padaku. Apa ini Al-Quran? Kita ini musuh Muhammad, Fatimah. Mengapa kamu mengkhianatiku? Aku ini kakakmu, Fatimah. Biar aku baca, mungkin ini yang telah menyesatkanmu. Aku akan pergi mencari Muhammad. Muhammad, apa engkau di dalam? Apa yang aku mengganggumu, Muhammad? Aku mengakuimu, Muhammad. Engkau adalah Rasul. Izinkan aku mengucapkan syahadat. Aku berjanji akan jadi pengikut setiamu. Rasulullah menjawab, "Aku telah menunggumu, Umar. Kemarilah." Aku ingin mengucapkan syahadat sekarang. Aku tidak ingin mati dengan keadaan kafir. Begitulah strategi yang akan kita lakukan besok. Aku salah. Hatiku sedikit bergetar. Keraguan di hati ini bergejolak. Mereka datang dengan 1000 pasukan serta persenjataan yang lengkap, sedang kita hanya memiliki 313 pasukan. Tetapi aku selalu yakin, Allah akan senantiasa melindungi kita. Allahu Akbar, tegakkan keadilan, jangan biarkan ada penindasan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang yang akan selalu melindungi kita di jalan benar ini. Nah, terima kasih ya Allah. Engkau telah melindungi kami di medan perang ini. Aku selalu yakin akan kuasamu. Ya Allah, berikanlah tempat terbaik untuk mereka yang telah gugur di medan perang ini. Sesungguhnya, mereka yang gugur ini telah berperang di jalan kebenaran. Amin. Dalam Perang Badar, Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi perang yang cerdas dan taktis meskipun jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kaum Quraisy. Berikut beberapa elemen penting dari strategi yang diterapkan. 1. Pemilihan lokasi. Nabi Muhammad memilih untuk memposisikan pasukan muslim di dekat sumur Badar, sebuah sumber air yang sangat penting di daerah itu. Ini adalah langkah strategis, karena dengan menguasai sumber air, kaum Quraisy tidak bisa dengan mudah mendapatkan air untuk pasukan dan ternak mereka, yang secara signifikan melemahkan posisi mereka. Selain itu, posisi pasukan muslim juga ditempatkan di tanah yang lebih tinggi, memberikan keuntungan defensif. 2. Penggunaan formasi dan barisan. Pasukan muslim dibagi dalam formasi yang rapi, dengan para pemanah di garis depan. Formasi ini didesain agar lebih efektif menghadapi pasukan Quraisy yang lebih besar. Dalam menghadapi musuh yang jauh lebih banyak, formasi dan disiplin sangat penting untuk mempertahankan kekuatan. 3. Pengiriman pasukan terdepan. Sebelum pertempuran utama dimulai, Nabi Muhammad mengirim beberapa prajurit terbaiknya untuk bertempur satu lawan satu dengan prajurit Quraisy. Misalnya, Ali bin Abi Thalib,
Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Harits menghadapi lawan Quraisy dalam duel pertama, yang mengangkat moral kaum muslim karena mereka berhasil mengalahkan musuh mereka. 4. Doa dan keyakinan spiritual. Sebelum pertempuran dimulai, Nabi Muhammad menghabiskan malam dengan berdoa kepada Allah, meminta pertolongannya. Nabi juga memberikan motivasi spiritual kepada pasukannya, meyakinkan mereka bahwa mereka berperang bukan hanya untuk kemenangan duniawi, tapi untuk membela kebenaran dan agama. Hal ini memberikan semangat yang besar kepada pasukan muslim, meskipun jumlah mereka lebih sedikit. 5. Pemanfaatan angin dan elemen alam. Pada saat pertempuran dimulai, tercatat bahwa ada angin yang bertiup ke arah kaum Quraisy, yang membuat kondisi semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Meskipun ini bukan strategi militer yang dirancang, umat muslim percaya bahwa hal ini adalah bantuan dari Allah untuk mengacaukan pasukan Quraisy. 6. Serangan terkoordinasi. Setelah melemahkan musuh dengan panah dan duel 1 lawan 1, pasukan muslim kemudian melancarkan serangan secara terkoordinasi. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, karena formasi dan disiplin yang kuat, mereka mampu mengatasi pasukan Quraisy yang lebih besar. Bertahun-tahun kemudian di bawah kepemimpinan Umar sebagai khalifah. Baik, si mengapa Milakuda yang memberitahuku ada pembagian zakat di sini? Sudah berhari-hari anak dan cucuku kelaparan. Mohon maafkan aku, Nenek. Baiklah, aku akan mengantarkan sekarung makanan penuh untukmu. Biar aku saja yang mengangkat sekarung beras itu, Tuan. Apakah kamu akan menanggung dosaku di akhirat? Biarkan aku melakukan tugasku. Ini kewajibanku sebagai khalifah kalian. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah, wahai Umar, aku akan membantumu. Tidak, biarkan aku melanjutkan doaku. Ya Allah Sang Maha Besar, aku berpasrah kepadamu jika ini ajalku, aku akan menerimanya. Ya Utsman sahabatku, sekarang saatnya engkau yang melanjutkan kepemimpinan ini. Aku mempercayakannya kepadamu. Semoga engkau selalu di sisi Allah. Demi Allah Umar, aku akan menjaga amanah ini dengan baik. Tamat. Jangan lupa like dan subscribe. Umar bin Khattab, sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam, beberapa perang besar yang terjadi di bawah kepemimpinannya antara lain. 1. Perang Yarmuk, 636 Masehi. Ini adalah salah satu perang paling menentukan antara pasukan Muslim dan Kekaisaran Bizantium. Kemenangan pasukan Muslim di Yarmuk membuka jalan bagi penaklukan Syam, Suriah, dan sekitarnya. 2. Perang Qadisiyah, 636 Masehi. Ini adalah pertempuran besar antara pasukan Muslim dengan Kekaisaran Sasania, Persia. Kemenangan ini mengakhiri dominasi Persia di wilayah Mesopotamia dan membuka jalan untuk penaklukan lebih lanjut di Persia. 3. Penaklukan Mesir, 640-641 Masehi, di bawah komando Amr bin Aish, pasukan Muslim berhasil menaklukkan Mesir, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Bizantium. Ini adalah salah satu penaklukan penting yang memperluas kekhalifahan Islam ke wilayah Afrika Utara. 4. Penaklukan Yerusalem, 637 Masehi. Pada masa Umar, Yerusalem berhasil ditaklukkan tanpa pertempuran besar setelah pengepungan. Umar sendiri datang ke Yerusalem untuk menerima penyerahan kota tersebut dan menandatangani perjanjian damai dengan penduduknya. 5. Penaklukan Persia. Setelah kemenangan di Qadisiyah, pasukan Muslim terus bergerak ke wilayah Persia dan berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Tisifon, ibu kota Sasania. Semua perang ini berkontribusi pada ekspansi besar-besaran kekhalifahan Islam di bawah kepemimpinan Umar, memperluas kekuasaannya dari semenanjung Arab hingga ke wilayah-wilayah Bizantium dan Persia. Sebelum Umar bin Khattab menjadi khalifah, umat Islam terlibat dalam beberapa perang penting, baik selama masa Nabi Muhammad SAW maupun masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Berikut adalah beberapa perang besar yang terjadi sebelum Umar menjadi khalifah. 1. Perang Badar, 624 Masehi. 2. Perang Uhud, 625 Masehi. 3. Perang Handak, 627 Masehi. 4. Perang Mutah, 629 Masehi. 5. Perang Hunain, 630 Masehi. 6. Perang Tabuk, 630 Masehi. 7. Perang Lidah, 632-633 Masehi. 8. Penaklukan Irak, 633 Masehi. Peperangan-peperangan ini menciptakan dasar bagi ekspansi Islam yang lebih besar di masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang kelak membawa Islam ke Persia, Bizantium, dan Afrika Utara. Umar bin Khattab seorang yang awalnya menentang Islam, namun menjadi pembela terbesar keadilan. Namanya akan terus hidup dalam sejarah umat Islam sebagai simbol keberanian, kebijaksanaan, dan cinta akan keadilan. Sekian dari saya, nantikan kisah-kisah lainnya lagi ya.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan khilaf. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Sempurna. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hal yang baik dan menjadi amalan jariah kita kelak di akhirat. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.